Ngopi, ngobrol, isu penting. Halo Sobat PU, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Kita akan ngobrolin hal-hal penting tentang bagaimana kita sebagai insan PU bisa lebih baik, lebih solid, dan tentu saja lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ke depannya. Obrolan ini akan kita rangkai dari pengalaman 4 hari latsar bersama Pak Parlim Tambunan, mulai dari dinamika kelompok, wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, sampai pembinaan sikap dan perilaku. Mungkin langsung aja kali ya kita ke pendapat narasumber pertama kita, yaitu Mas Andreas tentang rangkaian hari pertama kemarin. Kayaknya hari pertama itu kemarin tentang River of Life atau dinamika kelompok di lingkungan kerja kita ini kali ya. Soalnya kayak pasti kita akan selalu bekerja secara berkelompok nggak sih along the way? Gimana Mas Andreas? Jadi gini Mbak, dinamika kelompok itu adalah proses, interaksi, dan perubahan yang terjadi dalam sebuah kelompok, meliputi perilaku, hubungan, dan interaksi antara anggota kelompok, serta pengaruhnya terhadap tujuan kelompok. Sedangkan fungsi dinamika kelompok itu sendiri adalah membentuk kerjasama dalam mengatasi persoalan, memudahkan pencapaian tujuan, memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam waktu yang sempit, dan menciptakan iklim demokratis dalam pembelajaran yang memungkinkan setiap individu memberi masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama. Hari pertama kita tutup dengan output pembelajaran membuat River of Life berdasarkan karakter manusia yang terdiri dari sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Melalui metode tersebut, bayangkan sungai yang mengalir pada arus deras, pasti ada batu penghalang, ada pencabangan, bahkan ada jeram yang membuat kita harus berhati-hati. Itu sebenarnya mirip loh dengan kita sebagai individu maupun organisasi. Nah, lalu apa hubungannya kita sebagai CPNS di Kementerian PU dengan materi tersebut? Misal, kita individu hanya memikirkan aliran kita sendiri. Kita bisa terjebak dalam pusaran, tapi jika kita menyadari bahwa kita merupakan bagian dari satu sungai besar, maka kita bisa saling membantu, saling memberi dorongan, dan akhirnya bisa mengalir lebih jauh lagi sehingga semakin membawa manfaat. Jadi kalau kita berpikir bagaimana cara kita membuat Kementerian PU semakin baik dan semakin kuat, sudah jelas. Kita sebagai individu, khususnya CPNS Kementerian PU, kuncinya adalah komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Wah, luar biasa sekali penjelasannya Mas Andreas. Saya suka sekali dengan analogi River of Life tadi. Jadi sebenarnya perjalanan kita sebagai CPNS di Kementerian PU itu mirip sungai yang mengalir ya Mas. Ada arus deras, ada batu penghalang, bahkan ada jeram yang menantang. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, bisa-bisa kita malah terjebak di pusaran. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini bagian dari satu aliran besar, maka komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi jadi kunci agar kita bisa mengalir lebih jauh bersama. Artinya, dinamika kelompok bukan hanya soal interaksi sehari-hari ya Mas, tapi juga fondasi untuk membangun organisasi yang kuat, efektif, dan demokratis. Dan disinilah peran kita semua sebagai CPNS PU untuk memastikan bahwa aliran sungai besar ini tetap lancar menuju tujuan bersama. Keren sekali, terima kasih Mas Andreas. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertemuan latsar hari kedua bersama Mbak Arin di sini. Halo Mbak Arin. Halo. Jadi bagaimana nih Mbak Arin pemahaman Mbak Arin terhadap materi wawasan kebangsaan dan bela negara kemarin? Ceritain dong, boleh nggak? Boleh banget dong Mbak. Jadi di hari kedua ini kita belajar untuk tahu mengenai wawasan kebangsaan seperti sejarah negara ini, dasar negara, dan juga ideologi. Kemudian memantik kemauan atau motivasi semangat kebangsaan dan sampai di tahap bagaimana kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kesini semakin kompleks nih. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan ini juga berkaitan dengan bela negara. Karena sesungguhnya bela negara nggak hanya soal angkat senjata atau pergi berperang, namun sikap dan perilaku yang lahir dari kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban, dan kemampuan awal untuk menjaga kedaulatan bangsa. Nah, dari sini kita tahu kan kenapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting buat kita sebagai warga negara.
apalagi jika dikaitkan dengan peran kita sebagai ASN Kementerian PU. Nilai kebangsaan dan bela negara harus melekat nih di setiap langkah kita. Kita diingatkan bahwa bekerja di PU itu bukan hanya soal proyek infrastruktur aja, namun dapat memperkuat fondasi bangsa dan negara kita. Kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bisa membuat Kementerian PU lebih besar dan lebih baik lagi, karena keduanya menjadi bahan bakar moral, etika, dan arah strategis dalam bekerja. Contoh nih Mbak, bela negara menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa setiap proyek infrastruktur kita itu adalah amanah rakyat. Pembangunan bendungan, jalan, jembatan, perumahan, dan sanitasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga menjadi strategi ketahanan pangan, energi, dan juga sosial. Intinya, kita harus benar-benar hadir untuk membangun negeri ini. Kita juga bisa menerapkan bela negara sebagai pengobar semangat ketika menghadapi tantangan di lapangan, atau mencari solusi kreatif untuk masalah negara, seperti krisis air, kemacetan, atau banjir. Bekerja dengan disiplin, integritas, dan keberanian mengambil sikap, itu semua demi kepentingan bangsa. Nah, wawasan kebangsaan mengingatkan bahwa hasil kerja itu harus mempersatukan, bukan memecah. Dampaknya apa? Anggaran lebih tepat sasaran, minimnya penyimpangan, dan kepercayaan publik masyarakat nih kepada Kementerian PU itu meningkat. Mari kita membangun dengan sangat baik sampai ke daerah terpencil, ke daerah perbatasan, pasca bencana, pokoknya di mana kita benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Wah, terima kasih Mbak Arin atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Jadi makin jelas kalau wawasan kebangsaan dan bela negara itu bukan cuma teori, tapi benar-benar jadi bahan bakar semangat kita di Kementerian PU. Nah, infrastruktur yang kita bangun bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bagaimana menjaga persatuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, setelah bicara soal fondasi nilai, sekarang menarik juga nih kalau kita bahas tantangan nyata yang sedang kita hadapi di era sekarang. Kali ini kita akan mengobrol bersama Mas Aditya, Mas Dio, dan juga Mbak Anissa nih mengenai hal ini. Bagaimana sih kita sebagai CPNS atau ASN bisa menghadapi isu-isu kontemporer ini? Mungkin dimulai sama Mas Aditya kali ya Mas. Boleh Mas Aditya dengan topik korupsi sebagai salah satu isunya. Silahkan Mas Aditya. Baik Mbak Ica, jadi di hari ketiga yang lalu kita mempelajari isu kontemporer mengenai korupsi dan pencucian uang. Korupsi sering disebut penyakit kronis bangsa, dampaknya besar, merugikan negara tentunya, membuat pembangunan lambat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan pencucian uang atau money laundering adalah cara yang digunakan untuk menyamarkan hasil uang kejahatan supaya terlihat sah. Nah, tentu ini bahaya karena uang itu bisa digunakan untuk mendanai kejahatan besar seperti narkoba, perdagangan ilegal, bahkan terorisme. Kalau kita kaitkan ke dalam tema yang sekarang kita angkat di kementerian ini, yang punya mandat besar untuk membangun infrastruktur, bendungan, jalan tol, irigasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, karena skala proyeknya besar dan anggarannya triliunan rupiah, tentu resikonya juga tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Bayangkan jika ada praktek korupsi di sektor ini, kualitas jalan bisa menurun, bendungan rawan bocor, dampaknya bukan hanya kerugian uang negara, tetapi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini pentingnya integritas sebagai insan PU, kita bisa mulai dari hal sederhana. Yang pertama, berani menolak gratifikasi sekecil apapun. Yang kedua, transparan dalam laporan pekerjaan, mulai dari progres fisik hingga keuangan. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas dalam setiap tender dan pengadaan barang. Waspada terhadap pencucian uang lewat model proyek fiktif atau kerjasama dengan pihak luar yang tidak kredibel. Kalau semua itu dijaga, Kementerian PU bukan hanya kementerian yang membangun infrastruktur, tetapi juga kementerian yang membangun kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang membuat pembangunan lebih besar, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi seluruh. Mungkin sekian Mbak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aditya, penjelasannya sangat membuka mata. Betul sekali nih, korupsi dan pencucian uang itu memang ancaman yang besar bagi Indonesia, apalagi di sektor infrastruktur yang anggarannya sangat besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Disinilah nih integritas jadi benteng utama ASN PU untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus kepercayaan publik. Nah, bicara soal integritas, tentu tidak bisa lepas dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu,
saya ingin mendengar dari Mas Dio tentang bagaimana sih penerapan good governance bisa memperkuat pembangunan infrastruktur kita. Apa sih good governance menurut Mas Dio? Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip bagaimana ASN menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, dan sesuai aturan hukum. Di Kementerian PU, prinsip ini sangat penting karena setiap proyek kayak bendungan, irigasi, jalan, dan jembatan menggunakan anggaran yang besar serta berdampak langsung ke masyarakat. Dengan good governance, pembangunan tidak hanya cepat selesai, tapi juga adil, berkualitas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tentang konflik kepentingan. Ini adalah situasi ketika kepentingan pribadi bisa mempengaruhi keputusan ASN. Misalnya, ada ASN yang ikut mengurus lelang proyek, padahal salah satu peserta lelang adalah kerabatnya. Jika tidak dihindari, hal ini bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Karena itu, ASN harus menjaga diri, tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan tugas, menolak gratifikasi, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya nilai-nilai ini bisa kita terapkan di lingkungan kita, seperti datang ke kantor tepat waktu, membangun kerjasama yang harmonis dalam tim, dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita. Jadi, dengan menerapkan good governance dan menjauhi konflik kepentingan, kita sebagai ASN PU bisa bekerja secara lebih profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih, penjelasannya sangat penting sih Mas Dio yang Mas Dio omongin tadi. Jadi itu kita bisa lihat menerapkan good governance dan menghindari konflik kepentingan bukan hanya soal aturan, tapi soal menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Mulai dari hal sederhana seperti disiplin waktu sampai keputusan besar dalam pengelolaan proyek, semua itu menentukan wajah Kementerian PU di mata publik. Nah, berbicara tentang kepercayaan masyarakat nih, ada satu isu lagi yang juga sangat dekat dengan kehidupan rakyat, yaitu ketahanan pangan. Karena apa gunanya infrastruktur kokoh kalau rakyat masih kesulitan mendapatkan makanan bergizi? Untuk itu, saya ingin mendengar penjelasan dari Mbak Anissa tentang bagaimana isu ketahanan pangan dan tantangan stunting harus kita pahami bersama. Boleh tahu nggak sih Mbak pandangan Mbak Anissa terhadap isu-isu tersebut yang kayaknya pasti bakal diomongin terus nih di Indonesia? Silakan Mbak Anissa. Boleh banget Mbak Ica. Jadi ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, kita sering membayangkan lumbung yang penuh dengan beras. Namun maknanya ketahanan pangan jauh lebih luas dari itu. Ia mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, ketersediaan. Apakah makanan cukup tersedia secara nasional? Yang kedua, ada aksesibilitas. Apakah setiap keluarga, terutama yang paling rentan, mampu dan mudah mendapatkan makanan bergizi? Yang ketiga, pemanfaatan. Apakah makanan yang dikonsumsi mampu diserap dengan baik oleh tubuh dan mendukung pertumbuhan yang optimal? Apabila salah satu pilar ini rapuh, maka fondasi ketahanan pangan kita pun goyah. Masalah pangan ini sangat berkaitan dengan isu kesehatan. Salah satunya stunting. Jadi, stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis itu merupakan cerminan nyata dari rapuhnya ketahanan pangan dan di tingkat rumah tangga. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Meskipun telah menunjukkan tren penurunan, namun upaya untuk mencapai target nasional masih memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. Hubungan antara ketahanan pangan dan stunting sangatlah jelas dan dibuktikan dengan 2 hal. Yang pertama, kurangnya nutrisi. Saat keluarga tidak memiliki akses yang memindai terhadap pangan dan yang beragam, maka anak-anak tidak mendapatkan nutrisi esensial yang diperlukan untuk tumbuh kembang seperti protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, karena sanitasi yang buruk. Pangan yang tidak aman dan sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare. Penyakit ini membuat nutrisi dari makanan yang sudah dikonsumsi tidak bisa diserap baik oleh tubuh anak. Dengan kata lain, stunting adalah cerminan langsung dari gagalnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Anak yang stunting hari ini adalah individu dengan produktivitas rendah di masa depan. Mereka akan kesulitan bersaing dan ini akan menghambat kemajuan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Pemerintah telah berkomitmen kuat untuk mengatasi kedua isu ini melalui berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian hingga edukasi gizi. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil, memfasilitasi akses pangan yang terjangkau, dan menjalankan program-program kesehatan yang berfokus pada pencegahan stunting.
Setiap keluarga, setiap individu memiliki peran krusial. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti memastikan anak kita mendapatkan gizi yang seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam program kesehatan di komunitas kita. Mari kita sadari bahwa investasi untuk mengatasi isu ketahanan pangan dan stunting adalah investasi untuk masa depan bangsa kita. Dengan memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi yang layak, kita sedang membangun generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Begitu, Mbak Ica. Nah, teman-teman sudah dengarkan isu-isu kontemporer yang tadi Mbak Anissa, Mas Dio, dan Mas Aditya bicarakan. Jadi 3 isu ini seperti korupsi, tata kelola yang buruk, serta masalah pangan dan stunting adalah tantangan besar bagi bangsa kita. Tetapi setiap tantangan juga membuka peluang untuk kita berbenah, untuk kita memperkuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan kepedulian sosial. Ingat, bela negara bukan hanya di medan perang. Bela negara bisa kita lakukan melalui sikap jujur, menolak gratifikasi, mendukung tata kelola yang adil, dan peduli pada gizi serta kesehatan generasi mendatang. Jadi, isu-isu kontemporer ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita itu punya dampak besar pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya beton dan aspal. Gitu. 3. Oke, sekarang kita lanjut. Langsung aja kali ya ke materi Latsar keempat, yaitu pembinaan sikap dan algoritma kebangsaan bersama Mbak Alvin. Apa sih algoritma kebangsaan dan peran kita sebagai insan PU dalam menerapkan algoritma kebangsaan itu? Iya Mbak, jadi algoritma kebangsaan di sini adalah seperangkat nilai dasar yang menjadi panduan moral, sikap, dan perilaku ASN dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai dalam algoritma kebangsaan itu ada 5. Yang pertama keadilan, yang kedua gotong royong, yang ketiga inklusivitas, yang keempat integritas, dan yang terakhir adalah kepeloporan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan peran ASN PU, karena tugas pokok dan fungsinya memang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas melalui pembangunan infrastruktur. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, keadilan. Bagi ASN di Kementerian PU, keadilan berarti memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh daerah perkotaan besar saja, tetapi juga sampai ke pelosok, daerah tertinggal, bahkan perbatasan negara. Contohnya, pembangunan jalan nasional di Papua, bendungan di Nusa Tenggara, atau perumahan rakyat di desa-desa. Itu semua adalah wujud nyata keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah gotong royong. Dalam konteks PU, gotong royong tidak hanya berarti kerja bersama masyarakat, tetapi juga kerja lintas sektor. Pembangunan jalan misalnya, harus melibatkan perencanaan, pengadaan, kontraktor, pengawasan, hingga masyarakat yang akan menggunakan. Semua harus berjalan serentak dan saling mendukung. Tanpa semangat gotong royong, pembangunan bisa terhambat. Selanjutnya adalah nilai inklusivitas. Ini artinya keterlibatan semua pihak tanpa diskriminasi. ASN PU dituntut untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil, kelompok rentan, bahkan penyandang disabilitas. Contohnya, pembangunan trotoar ramah difabel atau penyediaan akses air bersih di wilayah terpencil. Itu adalah wujud nyata inklusivitas. Kemudian yang keempat adalah integritas. Nilai ini adalah fondasi utama ASN. Integritas artinya jujur, berkomitmen, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks PU, integritas menjadi penting karena pekerjaan ASN sangat erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran yang besar. Jadi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme mutlak diperlukan agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berkualitas, efisien, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah kepeloporan. ASN PU diharapkan menjadi pelopor, artinya berani mengambil inisiatif, membawa perubahan, dan mendorong inovasi. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk perencanaan infrastruktur, penerapan green construction untuk ramah lingkungan, atau menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif. Wah, menarik
sekali yang tadi Mbak Alvin bicarakan. Jadi kelima nilai algoritma kebangsaan itu bukan hanya konsep ya teman-teman, tapi benar-benar panduan hidup bagi ASN. Kalau keadilan memberi arah, gotong royong jadi cara, inklusivitas memastikan semua terlibat, integritas menjaga kita tetap bersih, dan kepeloporan mendorong inovasi. Maka tugas kita sekarang adalah memastikan nih semuanya hadir dalam praktik sehari-hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana masyarakat sebenarnya bisa merasakan nilai-nilai itu lewat peran ASN, Mbak Alvin? Khususnya di Kementerian PU nih. Iya Mbak, karena ASN itu adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Khususnya ASN PU, masyarakat akan menilai kualitas layanan pemerintah dari seberapa baik infrastruktur dibangun, apakah merata, bermanfaat, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, melalui algoritma kebangsaan, kita ingin menekankan bahwa pembangunan fisik harus sejalan dengan pembangunan karakter. Tidak hanya membangun jalan, bendungan, atau perumahan, tetapi juga membangun rasa keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan keberanian untuk memimpin perubahan. Itulah mengapa pembinaan sikap dan perilaku ASN menjadi sangat penting. Karena tanpa sikap yang benar, sehebat apapun rencana pembangunan bisa melenceng. Tapi dengan sikap yang berlandaskan algoritma kebangsaan, pembangunan akan kokoh, bermanfaat, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, terima kasih sekali Mbak Alvin atas pandangan yang penuh makna. Buat kita semua ASN PU dan juga sobat pendengar, nilai-nilai algoritma kebangsaan itu penting kita jadikan kompas dalam setiap langkah. Karena setiap jalan, jembatan, atau rumah yang dibangun bukan sekedar proyek hari ini, melainkan jejak kebaikan yang akan dirasakan oleh anak cucu kita di yang akan datang. Nah, dari diskusi kita hari ini nih, jelas bahwa nilai kebangsaan dan bela negara adalah fondasi dari ASN, terutama di Kementerian PU. Lalu, integritas menjadi benteng dari korupsi, good governance menjadi transparansi dan keadilan, sementara kepedulian pada isu rakyat seperti ketahanan pangan memastikan pembangunan benar-benar membawa manfaat. Dengan begitu, infrastruktur yang kita bangun bukan hanya fisik, tapi juga membangun kepercayaan sekaligus masa depan bangsa. Untuk seluruh ASN PU dan pendengar setia, mari jadikan nilai-nilai ini sebagai arah dalam berkarya. Karena apa yang kita bangun hari ini adalah warisan berharga bagi generasi berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.